Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Rosa, kayak Tisam, barakallah ya. Teman Kaisam yang lagi sakit, yang sesak nafas, yang apapun itu, semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang mungkin orang tuanya lagi sakit, semoga Allah sehatkan juga ya. Hari ini kita bahas apa? Kaisam semalam itu kenapa ngamuk-ngamuk? Kayak Tisam itu nggak ngamuk-ngamuk. Kayak Tisam itu bersedih hati. Wis gaya Kaisam. Kaisam nanti dicapnya sok pahlawan. Bodoh amat. Mau dibilang kayak Tisam ngobrol bacot, ngobrol obongan, ngobrol sok pahlawan, ngobrol konten. Kalian tidak pernah tahu. Kalau jadi kayak Tisam setiap hari mama tua kaplak ini ribuan sampai handphone kayak Tisam panas. Tapi nggak apa-apa. Selama kayak Tisam bisa yo bismillah ya. Oke, kita akan membahas tentang Mbak Dewi. Hai Mbak Dewi, how are you today? Siapa Dewi Kaisam? Saya kenal Kaisam. Mbak Dewi ini tukang jual beli ATM ya Kaisam. Yang jadi mencengangkan mungkin Mbak Dewi di rumah ini ketawa. Hahaha, ya Tisam, mana mungkin kamu bisa menangkap saya? Orang saya sudah tertangkap. Jadi posisinya Mbak Dewi ini tahanan luar cuy, tapi dia di backup majikannya, jadi dia masih bisa bekerja dengan majikannya. Jadi statusnya yo kalau majikannya udah nggak butuh, ya dia di blacklist pastinya dari Hongkong ini. Tapi ini pun menjadi curiga, apakah majikannya ini pacarnya? Kok nge-backup segitunya ya? Aduh, nggak tahu deh. Orang-orang yang dilindungi di sini tuh dia lupa kalau ada hukum terakhir, yaitu Allah. Ya kan? Kamu di dunia mungkin kamu dengan kesombongannya, validasi kamu punya power, di backup oleh mafia-mafia di luar sana yang punya banyak uang. Tapi di mata saya, di mata teman-teman kita yang mungkin dibodohi oleh kamu, yo kamu itu yang nggak jauh lebih dari penjahat. Itu adalah pilihan kamu untuk menjadi mafia di sini, silakan. Tapi kayak Tisam tidak henti-hentinya mengedukasi teman-teman Kaisam yang mungkin otaknya lagi dong-dong karena terhimpit kesulitan ekonomi, tagihan tagihan hutang piutang, sampai dia tidak sadar apa yang dia lakukannya ini berdampak. Dali-dali ingin mendapatkan 2.500 diiming-imingi oleh si Dewi ini, justru ATM-nya sudah dikasihkan, malah uangnya ditilep. Sekarang pertanyaannya, Dewi, sudah sekaya apa kamu? Sudah membodohi teman-teman kita sejauh ini. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu sudah berhasil? Apakah kamu sudah kaya? Atau jangan-jangan uangnya kamu pakai untuk nyabu, untuk judi online? Ayo apa? Kamu sakit hati? Ayo ngobrol sama Kaisam. Kaisam tantang kamu. Kamu itu tidak lebih dari penjahit. Oh, penjahit sih. Bangsit. Kayak saya ngomong kayak gini karena korbannya kamu saya backup. Korbannya kamu ada. Saya pendampingan hari ini ke KJRI. Saya suruh tuh, saya memohon untuk Ibu Yuliana untuk mendampingi anaknya mereport kamu. Karena apa? Karena ATM-nya kemarin ada di kamu dan kamu belum bayar itu ATM-nya. Ini artinya mbaknya ini memberikan ke Dewi ya ATM-nya. Terus Dewinya ini berjanji-janji akan membayar, terus memberikan pekerjaan yang lain, mbaknya diterminate majikan dan dia lepas tangan. Yang dali-dali membantu mbaknya untuk bekerja secara overstay, lepas tangan. Kenapa? Kamu nggak punya modal untuk menampung mbaknya, nggak punya modal untuk menyediakan tempatnya, kamu nggak bisa membackup makannya. Makanya jangan songong Dewi. Ini judulnya oh Dewi. Ya kan? Dewi pasti kesel banget ngelihat kayak Tisam yang tengil kayak gini. Gimana kayak mukanya Dewi ini? Dewi ini sekomplotan sama Lengloy ternyata. Dia pun di penjaranya tuh sama Lengloy kemarin tuh 3 bulan dia di sel prodeo bersama Lengloy, tapi dia ini dijamin dan Lengloy pun sekarang ada di luar. Dijamin oleh orang Hong Kong. Hebat ya? Iya. Maka dari itu Lengloy, macam-macamnya Dewi ini ngomong kayak gini. Wah ya Tisam bisa apa? Orang saya lo masih berkeliaran di Hong Kong. Bahkan kejahatan mereka yang dilakukan itu lebih-lebih cuy. Bahkan dia tidak berhenti saat dia sudah di sel prodeo. Dia malah menjadi-jadi. Ini berarti dia ini sudah kena psikopat. Atau dia tidak memiliki rasa. Yang ada dia harus membalaskan dendamnya dia nih untuk menghancurkan semua pekerja migran yang
serakah. Siapa itu? Tanyakan pada dirimu yang menjual akun. Tanyakan kepada dirimu yang mau ditipu orang-orang seperti ini. Siapa yang sedih? Kita. Kita yang berusaha mengingatkan kalian, kita yang berusaha sayang dengan kalian, kita yang berusaha mengajarkan cara secara prosedural supaya kalian bisa mencari majikan lagi dan bisa masih punya visa di sini, kerja dengan gaji yang segituan. Kenapa kalian tidak mau bersabar? Visa kalian itu contoh 6 minggu, nggak usah takut nggak turun visamu. Sekali lagi buat kalian yang kejepit, kehimpit, paspor digadai, kalau kalian diterminate ada caranya. Ada caranya. Kalian tabayunkan dengan rentenir. Kalau tidak cukup uangmu, lari ke KJRI, bikin SPLP, pulang dulu. Kalau kita tidak punya modal untuk bikin paspor baru, kalian masuk PT lagi, mulai dari nol. Di PT kamu dikasih makan, interview dan lain. Ibaratnya mengasingkan diri. Itu jalan yang baik. Kenapa kamu pengennya instan, tapi kamu tidak berpikir panjang? Apa nih dampaknya? Kayak Tisam ngomong kayak gini terserah, mau diomong lapsap kong ya terserah. Tapi orang-orang yang sudah terjebak ini mungkin akan iya kayak Tisam maafkan kita. Dali-dali mendapat 2.500, ternyata ada juga pekerja migran yang justru dipanggil 4 distrik. Wong Taisin, Tunmun, polisinya tuh cuy. Jadi akunnya itu dari satu akun dia dibuatkan akun lagi sampai yang melaporkannya itu ada yang di Tunmun, ada yang Wong Taisin. Ya mereka harus wajib lapor dan meninggalkan uang jaminan tidak sedikit. Ada yang 3.000, ada yang 3.500, ada yang 5.000, ada yang 6.000. Sampai totalnya itu 17.000 untuk menjamin supaya dia masih bekerja di rumah majikan ini. Karena majikannya nggak mau ya cuy. Jadi dia 3 bulan di sel Prodeo, keluarganya kirim ke adiknya hubungin agensi yang datang ke kantor polisi untuk memberikan uang jaminan itu, akhirnya mbaknya keluar. Ini masih beruntung, majikannya masih mau. Tapi belum tentu kalian. Nah, posisinya si Dewi pun ini masih diselamatkan karena majikannya membackup mafia. Apakah kita patut mencurigai majikannya ini adalah juga mafia? Atau juga dia bosnya? Oh, bisa jadi. Iya kan? Oke, 7 menit. Ngoceh-ngoceh Kaisam. Ceritanya gimana sih Kaisam? Oke. Jadi kita sebut aja ini Mbak Ye. Jadi Mbak Ye ini posisinya sudah 1 minggu di luar karena di terminate majikan. Hak-haknya ini tidak diberikan, termasuk tiket pesawat pun tidak diberikan. Mbak Ye ini posisi 10 tahun loh bekerja, tapi tidak menjamin dia ini tahu informasi di luar. Akhirnya dia ini diiming-imingi oleh si Dewi untuk membuat bank HSBC, di mana nanti akan diberikan sejumlah uang dan diiming-imingi pekerjaan. Udah mbak, kamu tuh daripada utang kelilit kayak gini, udah ikut saya aja, saya kasih kerja kamu. Apakah Dewi ini Tai Kace Kaisam? Belum ya. Tai Kace itu apa sih Kaisam? Tai Kace itu adalah orang ya yang diberikan kepercayaan langsung dari restorannya untuk membackup. Saya butuh nih pekerja ilegal kayak gini, kamu cari ya. Nah dari restorannya itu dibayar ke Tai Kace dulu. Berapa? Misalkan 12.000. Tai Kace ngebayar kalian nih ya, para yang mau jadi jongosnya Tai Kace. Itu misalkan 10.000. Jadi Tai Kace-nya nerima fee dari keringat kalian itu 2.000 sampai 3.000 Hong Kong dollar. Yang bodoh siapa? Kita. Pekerja migran yang mau diiming-imingi seperti ini, yang mau menjadi jongos Tai Kace di luar, Tai Kace yang masih pekerja migran. Guys, astagfirullahaladzim ya Allah, kayak sabar. Kembali lagi kasusnya Y. Jadi si Y ini udah nggak bisa di backup sama si Dewi. Dewi ini kabur ya. Ciri-cirinya gemuk putih ya, yang ngesok lah ya. Dia mungkin pemain joker ya, nyabu juga ini dia kayaknya. Orang dia belum kaya raya kok, nipuin banyak orang nggak kaya raya. Bahkan paspornya anak juga digade-gadein sama si Dewi. Alasannya gimana? Ada anak yang pengen pencairan, jadi buat nutup banknya itu Dewi itu mengiming-imingi. Ya udah nanti saya kasih dana talangan, sini paspormu saya carikan dana talangan. Orang lagi kepepet ya cuy ya. Ya pasti percaya aja. Akhirnya paspor itu digadekan sama si Dewi, dia dapat duitnya terus hilang. Akhirnya mbak-mbaknya yang dali-dali mau pencairan, boro-boro pencairan.
malah membayarkan utangnya si Dewi ke beberapa rentenir. Ini buat para rentenirnya tolong ya. Kalau misalkan ada paspor bukan anaknya sendiri dan bukan itu ya jangan diterima coy. Apa bos kalian itu terlalu banyak uang jadi percaya aja sama mafia-mafia kayak gini. Mafia-mafia kayak gini membohongi rentenir. Ya kan rentenir dibohongi rentenir juga. Lucu hidup ya. Aduh astagfirullahaladzim. Kembali lagi Mbak Ye. Nggak selesai-selesai cerita Mbak Ye, astagfirullahaladzim. Jadi si Mbak Ye ini ada yang telepon kayak Tisam minta tolong dong. Kenapa? Ini ada korban dari orang yang menawarkan pekerjaan overstay dan kartu ATM-nya belum dibayar. Jadi ATM-nya sudah dibawa sama Dewi ya si Mbak Ye ini. Terus ditinggalkan begitu saja di jalan. Ada yang memungut, ini mbaknya ditampung selama 6 minggu, tapi itu pun karena majikannya itu tidak ada. Sekarang majikannya nggak ada, dia kelagepan. Ini mau ditaruh di mana mbaknya? Sedangkan mbaknya nggak punya uang, nggak punya tiket pesawat, tapi dia sudah kan kalau di terminit kan punya waktu 14 hari ya. Nah, dia masih punya waktu 1 minggu. Kayak Tisam, gimana tolong? Kenapa kamu lempar ke saya? Enak aja kamu lempar ke kayak Tisam. Yo tapi emang nggak mau ya cuy. Manusia. Jadi akhirnya kayak Tisam kos-kosin ya di kos WB di situ. Terus kemarin kayak Tisam itu tanya sama mbaknya, kamu hak-haknya sudah dibayar. Tiket pesawat gimana? Belum kayak Tisam. Oke, berarti kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kamu pulang aja ke Indonesia ya. Daripada kamu di sini overstay mulai lagi dari nol. Paspormu kemana? Digadai. Jadi kemarin itu kayak Tisam mendampingi ke polisi untuk bikin laporan paspor, terus ke KJRI. Kayak Tisam menceritakan keadaannya dan kayak Tisam meminta KJRI untuk menelponkan agennya supaya memberikan tiket pesawat. Kan nggak mungkin kayak Tisam yang belikan cuy, ya kan, karena dia di terminit, dia masih punya hak tiket pesawat, apalagi visanya masih aktif. Otomatis yuk jangan overstay loh, udah pulang aja, proses lagi. Itu berarti mbaknya selamat, bisa proses lagi. Yang jadi pertanyaan, ATM-nya yang sudah dipindahkan ke Dewi, apakah ini sudah dialirin dana? Ini pertanyaannya. Kalau misalkan sudah dialirin dana, ya matilah sudah mbaknya ini, ya kan? Pas itu bukti-buktinya Dewi ini menerimain semua ATM, Hang Seng, HSBC dan lain-lain. Di dalamnya uangnya ini bisa ada 1,4 miliar 400 juta. Gila kamu Dewi. Weh Dewi, harusnya kamu tuh jadi miliarder di rumah itu. Kalau kamu belum jadi miliarder, ya percuma kamu ini nipu-nipu, ya kan? Berarti ini apa coba? Mencari rezeki yang tidak halal, tidak ada berkahnya, nggak akan jadi. Ada nih langsung laporan. Kayak Tisam si Dewi itu nafkahin suaminya perlentek di rumah. Ya, Kasam awas, bapak tirinya dukun itu. Mau dukun, mau apa? Kalau selama kamu menyakiti pekerja migran, yo kita harus speak up. Siapa? Kamu pikir nggak ada yang berani untuk nyentil kamu? Saya berani. Apalagi kamu pekerja migran, udah statusnya tahanan luar. Saya memohon itu kepada Ibu Yuliana hari ini. Semoga aja. Karena apa? Karena baru kemarin ATM-nya kamu bawa ini anak. Dan kamu pun belum ada transaksi membayar ini ATM, otomatis mbaknya bisa membuat laporan polisi karena mbaknya masih pekerja migran Indonesia resmi. Insya Allah KJRI mendampingi untuk mereport polisi si Dewi, seret lagi yang kedua kalinya. Mudah-mudahan aja kali ini tidak dijaminkan lagi sama majikan. Kalau dijaminkan lagi, semoga aja jaminannya Dewi ini bisa sampai 50.000 Hongkong dolar. Tenang aja ya Tisam, saya mah banyak uang, jaminan segitu mah gampang, ya biarin aja, ya kan? Habisin aja uangmu, biar kamu pusing itu, nyariin mbak-mbak di luar sana. Dan kemarin juga ada yang dicekal ya pas pulang ya, katanya ATM-nya dialirin baru 1 tahun. Oke. Sekarang pertanyaannya cuy, ayo kita sentuh hati pekerja migran Indonesia. Hai guys, untuk apa sih kayak Tisam itu meworo-woro seperti ini? Bukan untuk sekedar konten cuy, tapi nggak semua orang seberuntung Dewi dan seberuntung Lengloy. Kalian loh di sini kerja dengan majikan, bayangkan majikan sangat berharap dengan tenaga kalian. Kalau kalian kesulitan ekonomi, jangan sangkut pautkan dengan majikan. Bayangkan rumah majikan diketok
beberapa intel, kalian dibawa ke kantor polisi, kalian pelangap-pelongo di situ. Salah saya apa, Pak? Padahal kalian itu hanya menerima 2.500 dari cecunguk-cecunguk ini. Kalian dituduh sama polisi, dialiri dan menerima bagian dari sindikat kejahatan ini. Uang yang ada di ATM kalian sampai miliaran. Kalian melongo. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. ATM saya di sini. Untuk kalian yang ketangkap, report semua. Siapa dalangnya? Seret semuanya. Walaupun itu pekerja migran resmi dan lain-lain. Seret, jangan mau kamu hancur sendiri, coy. Uang jaminan, dali-dali mendapatkan 2.500, malah kita menjamin polisi sampai 5.000 Hong Kong dolar. Bayangkan di situ. Ya, walaupun kamu paspor digadai, kamu kelilit banyak utang, apakah ada jalan, Kaisam? Ada. Pilihannya itu ada solusinya. Bukan menjerumuskan kamu ke sindikat money laundry kayak gini, cuy. Ayo kita bangkit, ayo kita perbaiki. Ya, yang udah tertangkap udah. Yang udah ngejual ATM-nya ya berarti kalian tinggal tunggu giliran. Yang belum jangan sampai. Buat teman-teman juga yang mungkin temannya lagi cerita kayak gini, ingatkan. Kaisam gak bisa bergerak sendiri tanpa ada kesadaran bersama, cuy. Ya, si Dewi dicari kayak Tisam. Dewi, kamu dikatain sama saya nggak sakit hati apa? Kalau saya sih sakit hati ya. Tapi kalau misalkan penjahat, psikopat kayak kamu itu nggak akan mungkin sakit hati. Dan kamu nggak akan mungkin ngerasa bersalah. Apa yang kamu lakukan adalah benar. Karena apa? Karena orang jahat itu pasti akan berpikir gimana caranya saya bisa menghancurkan dia sama hancurnya seperti saya. Itu adalah dendam kusumat, coy. Dan itu jangan dicontoh. Mulai sekarang, cuy. Ayo, saat Dewi mengiming-imingi kamu ngomong aja, Dewi, kamu bangsit gitu, oke? Bisa nggak kayak gitu? Bisa dong harusnya. Dia loh manusia. Masa kita mau dimafiain sama dia? Dia tuh manusia yang punya keterbatasan juga, coy. Nggak usah takut, nggak usah jadi makhluk lemah kalian. Kalian punya hak dan derajat yang sama. Merdeka. Aduh, semoga aja Dewinya muncul, ya kan? Kamu petang-tang, pamer ini itu, kamu pamer segalanya. Pada kenyataannya, kamu adalah penjahat, Dewi. Oh Dewi, kapan kamu tobat, Dewi? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah tahanan luar ya, cuy ya. Jadi ya tinggal tunggu kalender aja. Kapan dia keluar dari Hong Kong. Ya statusnya blacklist ya. Jadi kita tunggu saja. Apakah Dewi akan dilaporkan hari ini? Well, Dewi. Semoga aja ya kita perangi orang-orang kayak gini. Mafia banget sih mereka ini, astagfirullahaladzim. Yang bodoh siapa? Ya teman-teman kita, cuy. Pekerja migran sendiri yang mau dikadalin. Mereka itu ketawa atas kebodohan kita. Mau kalian masih mau ditertawakan mereka semuanya? Aduh cuy, ayolah move on. Bangkit. Perbaiki SDM kita untuk menjadi lebih baik. Ya, berpikir bahwa kerja dengan visa yang resmi itu jauh lebih baik. Ya, mereka juga resmi Kaisam, tapi kok mereka jahat, itu pilihan mereka. Mereka lupa. Ya, di atas hukum dunia ada hukum, jawab sendiri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.